dinamakan dengan Pulau Galang. Tersebutlah seorang pendekar yang sangat handal, pendekar yang gagah dan berani, pendekar yang ahli menggunakan keris dan bersilat, sehingga pendekar tersebut diberi julukan dengan nama Pendekar Galang. Oleh karena kesaktian dan kehandalannya, Pendekar Galang diamanahkan oleh Baginda Raja untuk mengurus kelengkapan perang kerajaan. Hingga suatu ketika muncullah seorang Tuan Lanun yang pada saat itu sangat ditakuti. Lanun yang ganas dan bengis yang bernama Daeng Tawang. Daeng Tawang bersama anak buahnya pun tiba di Pulau Galang. Kehadiran Daeng Tawang di Pulau Galang mencemaskan penduduk yang ada di Pulau Galang. Tiada berapa lama kemudian, Daeng Tawang berdiri di tengah-tengah gelagah. Lalu dengan sombongnya ia berkata, "Hei kalian semua, siapa di antara kalian yang bernama Pendekar Galang? Aku Tuan Lanun Daeng Tawang datang hendak mencabar." Tak berapa lama kemudian, Daeng Tawang pun tiba. Daeng Tawang berjalan dengan tenang, dengan wajah mengulung senyum. Dan berhadapanlah kedua orang yang akan bertentang itu. Pendekar Galang berdiri dengan tenang, sedangkan Daeng Tawang berdiri dengan mengusungkan dadanya. "Kaukah yang bernama Pendekar Galang?" "Ya, hambalah Pendekar Galang. Siapakah tuan hamba?" "Hahaha, siapa yang tidak kenal denganmu? Hahaha, aku Tuan Lanun Daeng Tawang, penguasa perairan Siantan, Timbalan, Tarempa, sampai ke Laut Cina. Hahaha." "Oh, kiranya tuan hamba Tuan Lanun Daeng Tawang. Apakah hajat tuan hamba?" "Jangan kau pura-pura dalam perahu, pura-pura tak tahu. Aku datang kemari ingin mengalahkanmu, Pendekar Galang." "Begitukah hajat tuan hamba datang kemari?" "Jika orang pergi ke Daeng terkena ribut. Jika tuan hamba datang dengan baik, baik pula kami menyambut. Tapi jika pergi ke mapan, biarkan hamba pergi ke Resu. Jika datang hendak mencabar, tak akan mundur jurus disusun." Lalu Daeng Tawang menyerang dengan kerisnya. Pendekar Galang pun menyambut serangan dari Daeng Tawang dengan tenang dan dengan mudah pula dielakkan. Keahlian dan kemampuan Pendekar Galang memang sulit untuk dikalahkan. Hingga suatu ketika, dengan satu sepakan yang amat kencang dan cepat, mendarat di dada Daeng Tawang yang mudah terjatuh dan sulit untuk bangun kembali. Dengan kebesaran jiwanya, Pendekar Galang tidak membunuh orang itu, meskipun ia adalah seorang Tuan Lanun. Disarukanlah kembali kerisnya yang sakti itu. Pendekar Galang pun mendekat, lalu mengulurkan tangannya. Tapi secepat kilat, Daeng Tawang menepis tangan Pendekar Galang, lalu menusuk dada Pendekar Galang dengan kerisnya. Pendekar Galang pun tidak sempat untuk mengelakkan, sehingga dadanya pun tertusuk oleh keris Daeng Tawang. Tak terdengar suara barang yang patah. Ternyata bukan dada Pendekar Galang yang tertembus, melainkan keris Daeng Tawang yang patah. Sungguh kebal dan sakti Pendekar Galang. "Wahai Daeng Tawang, seharusnya dengan kecuranganmu itu sudah sepatutnya engkau dihukum. Tapi karena hamba masih memberikan engkau kesempatan agar engkau bertaubat dan berhenti menjadi lanun." Ternyata Daeng Tawang bukannya meminta maaf, melainkan ia berdiri lalu dengan sombongnya ia berkata, "Hei Pendekar Galang, hari
tertunda. Tapi masih ada kesempatan agar aku dapat mengalahkanmu, pendekar galang. Tunggulah pembalasan dari gaib Tawang. Dan Tawang bersama anak buahnya pun pergi dengan kekalahan. Ternyata setelah kekalahan itu, bukannya membuat Tawang itu bersama anak buahnya itu menjadi sadar. Justru sebaliknya, mereka masih mencari cara agar dapat mengalahkan pendekar galang. Sepanjang pelayarannya meninggalkan Pulau Galang, ketua Lalu itu menyebarkan fitnah. Setiap berjumpa dengan orang-orang ataupun saudagar yang sedang berlayar di lautan, dirampoknya harta benda mereka. Lalu mereka katakan bahwa mereka disuruh oleh pendekar galang untuk menyusun model kekuatan dan menyerang kerajaan. Mendengar kabar bahwa pendekar galang telah berniat untuk mendurhaka kepada raja, Baginda Raja sangat murka. Maka dititahkan kepada seluruh panglima kerajaan yang ada untuk membawa titah raja. Titah raja tersebut yang berisikan bahwa pendekar galang telah berniat mendurhaka kepada raja, maka harus dihukum. Pendekar galang pun menyerah dan menerima hukuman dari Baginda Raja. Para utusan itu pun membawa pendekar galang untuk menghadap kepada Baginda Raja. Ampun beribu ampun tuanku, sembah Pati harap diampun. Sesungguhnya Pati telah difitnah orang. Pati juga tak pernah terniat untuk mendurhaka kepada tuanku. Tapi jika tuanku tak mau mempercayainya, hamba terima dari hukuman tuanku. Maka diceritakanlah semua perkara yang sebenarnya, bahwa pendekar galang telah difitnah oleh orang yang sudah pernah dikalahkan. Syukurlah pendekar galang pun diampuni dan ikatannya pun dilepaskan. Ampun beribu ampun tuanku, sembah Pati harap diterima. Keris pusaka milik hamba yang sudah bertahun-tahun bersama Pati. Keris ini juga sangatlah sakti, maka akan Pati sembahkan ke hadapan Tuan. Keris itu pun diterima oleh Baginda Raja. Diperhatikan dengan cermat, hulu keris yang berkepala burung menambah wibawa dari keris yang sakti itu. Tiada berapa lama kemudian, Baginda Raja pun bertitah. Wahai kalian semua, dengarkanlah beta berucap. Hari ini, seorang panglima kerajaan yang gagah dan kasar, yang selama ini menjadi sandar kerajaan, telah menghadiahkan beta keris pusaka yang selama ini sudah pun menjaga dirinya. Hadiah ini adalah tanda kesetiaan pendekar galang terhadap kerajaan. Maka akan beta namakan keris ini dengan nama Keris Sampenaria. Para dewan juri yang saya hormati, serta para hadirin dan teman-teman yang saya sayangi. Demikianlah cerita rakyat yang sudah Fau sampaikan. Pesan amanat yang Fau sampaikan adalah tetaplah rendah hati meskipun kita memiliki ilmu yang tinggi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.